Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Saidatul Abaqariyah Melgis dengan NIM F1S119012, kemudian 3 rekan saya, Salsabila Syifa Abia dengan NIM F1S119022, kemudian ada Yuhana dengan NIM F1S11923, dan Cindi Aulia Pratama dengan NIM F1S11903. Baiklah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Project 1 tahap 2 yang membahas tentang perancangan enterprise arsitektur pada sistem informasi laporan statistik penerimaan peserta didik baru menggunakan framework TOGAF pada MTS Negeri 3 Batanghari. MTS Negeri 3 Batanghari merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Kementerian Agama. MTS Negeri 3 Batanghari beralamatkan di Jalan Lintas Sridadi, Kecamatan Sridadi, Kabupaten Batanghari. Saat ini, MTS Negeri 3 Batanghari belum memiliki rencana enterprise arsitektur dan tidak memiliki cetak biru atau blueprint, dan implementasi teknologi informasi yang berjalan selaras dengan kebutuhan pendidikan. Permasalahan yang ada pada saat ini adalah pada saat penerimaan peserta didik baru atau yang biasa dikenal dengan PPDB belum memiliki hasil keputusan yang menetap, sehingga setiap pelaksanaan pengambilan keputusan penerimaan peserta didik baru dalam hal ini dianggap kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, MTS Negeri 3 Batanghari membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi untuk menunjang pengambilan keputusan atau PPDB. Nah, metodologi ini menggunakan TOGAF ADM atau Architecture Development Method. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode kualitatif. Metodologi utama yang digunakan dalam melakukan penelitian ini mengacu pada metode TOGAF ADM yang meliputi preliminary, arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur. Rumusan masalah pada perancangan enterprise arsitektur kami yaitu setiap pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru harus melalui rangkaian diskusi yang panjang untuk mengambil sebuah keputusan terkait prosedur penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran tersebut. Tujuan masalah dari perancangan enterprise arsitektur kami untuk MTS Negeri 3 Batanghari itu membutuhkan sebuah sistem informasi eksekutif yang dapat mengoptimalkan kinerja dari panitia pelaksana penerimaan peserta didik baru. Selain itu, data yang terdapat di dalam sistem informasi ini berguna untuk 1. Meningkatkan penilaian akreditasi. Yang kedua, mengetahui rekapitulasi data calon peserta yang lulus seleksi administrasi dan seleksi pengetahuan umum, sosial, dan agama. Ketiga, mengetahui jumlah keseluruhan peserta didik baru yang diterima. Dan yang keempat, memberikan informasi kepada kepala sekolah mengenai capaian target yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, Executive Information System ini merupakan salah satu tipe sistem informasi yang berbasis komputer yang ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan informasi yang berkaitan dengan tercapainya tujuan suatu organisasi bagi seorang eksekutif. Dengan ACE, seorang eksekutif dapat melakukan pengidentifikasian isu-isu strategis dan mengeksplorasi informasi untuk menemukan akar permasalahan dari isu-isu tersebut. Nah, di lingkungan organisasi sekolah, ACE dapat digunakan sebagai penyedia informasi untuk proses evaluasi program sekolah. Informasi-informasi yang tersedia disesuaikan dengan kebutuhan kepala sekolah sebagai eksekutif. Selanjutnya, pembahasan tentang Executive Information System Life Cycle-nya akan disampaikan oleh rekan saya Salsabila Syifa Abia. Kepada Syifa, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Executive Information System Life Cycle. Untuk yang pertama, yaitu ada justifikasi. Di mana tahap pertama, dalam tahap ini dilakukan pengidentifikasian business case assessment dengan teknik wawancara kepada kepala sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kegiatan transaksi utama yang terjadi adalah pengelolaan data peserta didik baru,
pengelolaan data nilai raport peserta didik baru, laporan mengenai data peserta didik baru yang lulus seleksi administrasi, laporan mengenai data peserta didik baru yang lulus penerimaan melalui tes pengetahuan umum, sosial, dan juga agama. Kemudian yang kedua ada perencanaan. Pada tahap perencanaan dilakukan identifikasi infrastruktur organisasi dengan teknik wawancara. Dari hasil wawancara, terlihat infrastruktur organisasi di MTS Negeri 3 Batanghari telah mendukung penggunaan AIS baik dari struktur kepengurusan dengan kepala sekolah sebagai eksekutif maupun dari sarana dan prasarana dengan terdapatnya perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan koneksi LAN. Kemudian tahap ketiga adalah analisis bisnis. AIS dirancang berdasarkan kebutuhan para user. Dalam kasus ini, yang berperan sebagai user adalah kepala sekolah dan panitia PPDB MTS Negeri 3 Batanghari. Setelah melakukan identifikasi terhadap tujuan bisnis di MTS Negeri 3, maka didapatlah hasil analisis kebutuhan bisnis pada sistem enterprise arsitektur mengenai laporan statistika penerimaan peserta didik baru di MTS Negeri 3 Batanghari yang mana kebutuhan bisnis meliputi 1. Sistem mampu menampilkan data calon peserta didik baru berdasarkan tahun pendaftaran. Yang kedua, sistem mampu menampilkan data mengenai nilai raport calon peserta didik baru yang mendaftar di MTS Negeri 3 Batanghari. Yang ketiga, sistem mampu menampilkan data calon peserta didik baru yang lulus seleksi administrasi meliputi SKHUN, formulir, kartu keluarga, akte kelahiran, dan juga pas foto. Yang keempat, sistem mampu menampilkan data calon peserta didik baru yang lulus seleksi penerimaan peserta didik melalui seleksi pengetahuan umum, sosial, dan agama. Kemudian yang kelima, sistem mampu menampilkan jumlah keseluruhan peserta didik baru yang lulus pada tahun ajaran tersebut. Kemudian tahap keempat adalah desain sistem, di mana di sini desain sistem aktor yang berperan pada sistem ini ada dua, yaitu CAPSEC. Yang pertama CAPSEC, di mana CAPSEC dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melihat informasi, yaitu berupa data kelulusan calon peserta didik, seleksi administrasi dan pengetahuan umum, sosial, dan juga agama. Kemudian data calon peserta berdasarkan tahun pendaftaran dan melihat jumlah keseluruhan peserta didik baru yang lulus pada tahun ajaran tersebut. Kemudian kepala sekolah ini juga bisa melakukan login dan juga logout. Kemudian aktor kedua yaitu panitia PPDB, di mana panitia ini dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, mengelola data calon peserta didik baru atau CRUD data. Kemudian yang kedua, membuat laporan, yaitu berupa data kelulusan calon peserta didik, seleksi administrasi dan pengetahuan umum, sosial, dan juga agama. Kemudian data calon peserta berdasarkan tahun pendaftaran dan melihat jumlah keseluruhan peserta didik baru yang lulus pada tahun ajaran tersebut. Kemudian panitia juga bisa mengelola informasi panitia dan juga dapat melakukan login dan juga logout. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sipa. Selanjutnya pembahasan tentang perancangan IA menggunakan framework TOGAF ADM yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yuhana. Kepada Yuhana saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai enterprise arsitektur menggunakan framework TOGAF ADM. Selanjutnya, langkah-langkah dalam perancangan. Yang pertama ada preliminary, yaitu pendahuluan. Yang kedua ada arsitektur vision atau visi arsitektur. Yang ketiga ada business arsitektur. Yang keempat ada information system arsitektur. Dan yang kelima ada teknologi arsitektur. Selanjutnya, preliminary atau pendahuluan. Pada tahap awal yang mengidentifikasi kebutuhan bisnis sesuai dengan TOGAF ADM Framework. Pada tahap ini, memulai langkah dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan informasi dari narasumber bahwa MTS Negeri 3 Batanghari memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaan PPDB, mulai dari pembagian tugas dari masing-masing panitia hingga penentuan hasil kelulusan tes secara manual. Yang kedua yaitu arsitektur vision atau visi arsitektur, di mana visi dari pemodelan arsitektur enterprise ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat perencanaan arsitektur sistem enterprise yang dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan PPDB. Yang kedua, membuat rancangan sistem yang terintegrasi sehingga dapat melengkapi sistem yang ada dan akan menjadi terintegrasi secara menyeluruh. Yang ketiga, arsitektur sistem enterprise dapat menyediakan informasi dan hasil yang cepat, tepat, dan akurat sehingga berpengaruh pada akreditasi MTS Negeri 3.
Selanjutnya yaitu bisnis arsitektur. Nah, pada proses ini berfokus pada pengelolaan penerimaan peserta didik baru MTS Negeri 3 Batanghari, mulai dari seleksi berkas administrasi, tes pengetahuan umum, sosial dan agama, hingga pengumuman hasil seleksi. Selanjutnya ada informasi sistem arsitektur. Pada fase ini terdapat dua pemodelan, yaitu yang pertama, pemodelan arsitektur data melakukan pengidentifikasian proses utama pada kegiatan operasional di MTS Negeri 3 Batanghari, serta juga melakukan pengidentifikasian dan pengelompokan terhadap data yang digunakan dalam proses tersebut. Yang kedua, ada pemodelan arsitektur aplikasi, di mana mengelola informasi mengenai penerimaan peserta didik baru, yaitu aplikasi pelaporan statistika penerimaan calon peserta didik baru. Selanjutnya, ada teknologi arsitektur. Dari hasil analisis arsitektur teknologi saat ini sudah mendukung untuk perencanaan enterprise arsitektur sistem informasi. Maka yang diperlukan adalah mengganti perangkat yang sudah usang dengan yang baru, sehingga stabilitas data akan lebih terjaga. Usulan untuk arsitektur enterprise menggunakan teknologi web-based yang bersifat open source dengan kelebihan dalam memudahkan konfigurasi sistem. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yohana. Selanjutnya pembahasan tentang analisis SWOT terhadap rancangan arsitektur yang kami pilih. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Cindy Aulia Pratama. Kepada Cindy. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dari SWOT pada rancangan sistem enterprise arsitektur yang telah kami rancang. Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini dilakukan pada logika uang untuk dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT memiliki faktor eksternal, peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Yang pertama yaitu ada strength, yang mana sumber daya keterampilan yang lebih daripada pesaing perusahaan sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kemudian ada weakness, yaitu keterbatasan dalam sumber daya manusia, keahlian, dan kemampuan yang menghambat kinerja perusahaan. Kemudian ada opportunity, di mana situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Kemudian ada threats, di mana situasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan, tapi tidak untuk dihindari namun harus dihadapi sebagai suatu tantangan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai strength atau kekuatan dari sistem enterprise yang kami rancang. Yaitu ada 4 poin. Yang pertama dapat menampilkan data atau laporan statistika yang ingin ditampilkan berupa grafik atau tabel. Kemudian yang kedua yaitu dapat mempercepat kinerja panitia-panitia pelaksana PPDB dalam mengambil keputusan mengenai siswa yang lulus atau diterima. Kemudian poin yang ketiga yaitu mempermudah sistem administrasi. Dan poin keempat yaitu data-data yang ditampilkan pada sistem sudah terintegrasi sehingga memudahkan panitia pelaksana PPDB. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai weakness atau kelemahan dari sistem yang kami rancang. Yaitu yang pertama ada keterbatasan sumber daya manusia atau SDM di MTS Negeri 3 mengenai pengetahuan seputar teknologi dan penggunaan sistem yang kami rancang. Kemudian yang kedua yaitu penerapan IT terhadap sarana dan prasarana pada MTS Negeri 3 itu belum optimal. Kemudian pada poin opportunity atau peluang yaitu adanya jaringan internet yang dapat diakses pada lingkungan MTS Negeri 3 Batanghari. Kemudian guru-guru dan panitia PPDB cukup antusias dan mendukung perencanaan dari sistem yang kami rancang ini. Kemudian pada poin threats atau ancaman itu ada 2 poin yang kami dapat, yaitu data di dalam sistem rentan untuk diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu sistem dapat mengalami penurunan fungsi akibat malware karena kurangnya keamanan sistem. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Setelah penjelasan dari progres Project 1 tahap 2 tadi,
Di mana langkah selanjutnya di sini kami akan membuat rancangan desain UI untuk sistem enterprise architecture yang telah kami rencanakan tadi. Terima kasih kepada rekan-rekan saya telah menyampaikan dari masing-masing poin slide presentasi kita. Sekian dari kami, kelompok 4. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.